Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Nah, apa itu coronavirus? Coronavirus itu adalah kelompok virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius menular. Nah, coronavirus ini punya banyak macam virusnya. Yang pernah ditemukan adalah MERS, SARS, dan yang terakhir ini adalah COVID-19. Nah, COVID-19 ini pertama kali ditemukan penyakitnya adalah di daerah Cina, yaitu Wuhan, yang akhirnya menyebar luas ke seluruh dunia. Sampai sekarang, vaksin untuk COVID-19 ini belum ditemukan, masih dalam proses. Maka dari itu, setiap negara masing-masing, setiap daerah masing-masing itu mempunyai penanganannya yang masing-masing. COVID-19 ini berdampak sangat besar di berbagai bidang, contohnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa dampak dari COVID-19 di beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang sektor industri. Sektor industri ini mempunyai dua tingkat, yaitu tinggi dan sedang. Contoh dari sektor industri tingkat tinggi adalah bidang garmen dan manufaktur. Sedangkan sektor industri yang tingkat sedang adalah bidang perfilman. Dampak dari COVID-19 di bidang garmen adalah dan di bidang garmen dan manufaktur adalah penurunan kepadatan karyawan suatu perusahaan. Misalnya ada kebijakan dari suatu perusahaan untuk mengurangi karyawan yang datang pada dalam satu hari ataupun dalam satu minggu. Misalnya karyawan itu datangnya bergilir dan lain-lain. Karena karyawan yang datang dalam satu hari atau per minggu itu berkurang, maka produksinya itu juga menurun. Produksi menurun itu bukan hanya dipengaruhi oleh karyawannya, tetapi juga tergantung dari pasokan yang masuk. Karena ekspor impor itu terlambat jalurnya, jadi pasokan untuk bahan-bahan yang datang ke suatu perusahaan itu juga menurun. Selain itu, penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Lagi karena jalur ekspor impor melalui penerbangan dan lain-lain itu terhambat, banyak yang ditutup, maka maka ekspor impor itu juga menurun. Nah, berikutnya adalah dampak COVID-19 pada sektor industri tingkat sedang, yaitu pada bidang perfilman. Dampaknya yang pertama adalah mengurangi hingga memberhentikan proses syuting yang ada. Akibat dari COVID-19, pemerintah mengambil kebijakan PSBB demi dilaksanakannya social distancing. Karena itulah, proses syuting sulit dilaksanakan, jalan-jalan banyak terbatas aksesnya. Dan yang kedua yaitu ada penurunan promosi film. Serta yang ketiga dampaknya adalah ditutupnya sebagian besar bioskop di Indonesia. Berikutnya dampak COVID-19 pada bidang tenaga kerja. Akibat banyak toko-toko yang ditutup, perusahaan atau tempat pekerjaan lainnya
maka banyak tenaga kerja yang terpaksa di PHK. Hal ini tentu dapat meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Dan yang berikutnya yaitu dampak COVID-19 pada sektor pariwisata. Dampak yang pertama adalah maskapai penerbangan terpaksa menutup jadwal penerbangan yang ada. Dan akibat ditutupnya jadwal penerbangan, otomatis kunjungan turis di Indonesia semakin menurun. Dan hotel-hotel atau pusat oleh-oleh atau tempat-tempat lainnya untuk pariwisata juga terpaksa ditutup. Dengan banyaknya dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, banyak orang yang merasa stres karena tidak siap menghadapi perubahan yang begitu mendadak. Karena manusia yang kuat dan tegar sekalipun dapat merasakan behavioral disengagement dan mental disengagement. Lalu, apa itu behavioral disengagement dan mental disengagement? Behavioral disengagement adalah kondisi saat seseorang kurang berusaha dalam menghadapi tekanan, sedangkan mental disengagement adalah kondisi melarikan diri dari masalah dengan cara melamun, menghayal, tidur, atau terpaku menonton TV. Lalu, bagaimana cara mengelola stres selama pandemi? Yang pertama, makan dan olahraga teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Tubuh membutuhkan makanan yang sehat dan seimbang agar tubuh tetap pada kondisi yang fit. Selain itu, olahraga secara teratur pun dapat membuat tubuh lebih bugar, sehingga dapat menurunkan stres. Begitupun dengan tidur yang cukup. Yang ketiga, hindari spekulasi yang dapat memicu kecemasan dan cari sumber informasi yang terpercaya mengenai COVID-19. Yang keempat, jangan terlalu cepat berasumsi atau menyimpulkan bahwa orang yang mengalami gejala pilek dan demam sudah pasti terkena COVID-19. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan relaksasi seperti menonton film, membaca buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara menanggulangi stres setelah masa pandemi, yaitu caranya dengan pergi berlibur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data jumlah kunjungan Wisman menurut kebangsaan dari bulan kedatangan tahun 2019 sampai 2020 bulan Maret. Sebelum kita masuk ke data, saya akan menjelaskan definisi dari kunjungan wisatawan mancanegara, yaitu definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nations World Tourism Organization atau UNWTO adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya kurang dari 1 tahun didorong oleh suatu tujuan utama, bisa bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya. Selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi, definisi ini mencakup 2 kategori tamu mancanegara, yaitu yang pertama, wisatawan atau turis. Yang pertama, yaitu setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu negara yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan. Kemudian ada pelancong atau excursionis, yaitu setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu negara yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi, termasuk cruise passenger, yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut. Kemudian ini adalah data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2019 sampai 2020 bulan Maret. Data ini kita ambil dari BPS. Kemudian apabila kita membuat plot dari data tersebut, maka akan terlihat seperti berikut, bahwa terdapat outlier, yaitu pada bulan Maret sekitar 6.399 orang. Nah, pada bulan Maret ini juga kita perlu ketahui bahwa di Indonesia telah diberlakukan social distancing, yaitu pada bulan Maret oleh pemerintah, sehingga tidak bebas untuk melakukan aktivitas keluar rumah. Untuk lebih meyakinkan lagi apakah data tersebut memiliki outlier, maka kita membuat box plot dari data tersebut. Dan setelah kita buat box plot dari data tersebut, bisa dilihat bahwa ada satu outlier, yang mana outlier tersebut adalah data
pada bulan Maret 2020. Kemudian, apabila kita lihat lagi di histogramnya juga, bisa terlihat dengan jelas bahwa pada bulan Maret mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena yang lainnya terlihat perbedaannya tidak begitu jauh. Hal tersebut diakibatkan oleh pengunjung Wisman dari Indonesia ini tidak dapat melakukan kunjungan karena pada bulan Maret tersebut telah diberlakukannya social distancing. Kunjungan Wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Maret tahun 2020 berjumlah 470.898 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar minus 64,11% dibandingkan bulan Maret tahun 2019 yang berjumlah 1.311.911 kunjungan. Kunjungan Wisman pada 3 pintu besar dari 26 pintu masuk utama bulan Maret tahun 2020 dibandingkan bulan Maret tahun 2019, yaitu, Ngurah Rai mengalami penurunan sebesar minus 64,72%, Soekarno-Hatta mengalami penurunan sebesar minus 75,42%, serta Batam mengalami penurunan sebesar minus 74,74%. Adapun rincian data kunjungan Wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk dari bulan Januari dapat diunduh sebagai berikut. Berikut akan saya lampirkan tabel 26 pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di sini terdapat bulan Januari, Februari, dan Maret. Jika kita lihat sama-sama, semua pertumbuhan pariwisata dari bulan Januari, Februari, Maret 2020 mengalami pertumbuhan yang minus atau mengalami penurunan. Di sini disebabkan karena terhentinya semua kegiatan akibat dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Tapi bentar, kayaknya tadi suara saya nggak gini ya? Apa saya aja yang ngerasa ya? Tapi nggak apa-apa deh. Banyaknya tempat pariwisata yang tutup menyebabkan kerugian baik dari segi ekonomi maupun segi mental masyarakat jenuh di rumah dan bisa mengalami gejala stres. Makanya kamu jangan banyak protes, saya cuma mengganti suara kamu saja, ini juga cuma sementara karena adanya COVID-19. Manajemen pariwisata. Dalam menyelamatkan industri pariwisata di Indonesia pasca COVID-19 dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Yang pertama, strategi jangka pendek. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya dapat memberikan dukungan terhadap industri pariwisata di Indonesia, terutama dukungan finansial atau stimulus terhadap biaya operasional, membuat SOP mitigasi bencana pariwisata, terutama wabah COVID-19, dengan membuat protokol kesehatan terutama di era new normal, menguatkan informasi terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan destinasi, memperbaiki proses operasi pengelolaan destinasi pariwisata, mulai dari mengelola informasi sampai dengan melakukan umpan balik dari para wisatawan. Dan memperbaiki rantai nilai, yaitu bagaimana mengelola pelanggan internal, yaitu karyawan supaya puas dan menjadi loyal, sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada wisatawan, yang pada akhirnya wisatawan pun ikut puas dan menjadi loyal. Yang kedua ialah strategi jangka menengah. Dapat dilakukan dengan strategi pentahelix, yang merupakan strategi kolaborasi antara akademik, bisnis, government, customer, dan media atau ABGCM. Penerapan strategi ini akan optimal apabila masing-masing mempunyai peran yang berimbang di bidangnya masing-masing, sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga ialah strategi jangka panjang. Dapat dilakukan dengan mendesain sistem manajemen operasi atau Operation Management System industri pariwisata. Dalam Operation Management System di industri pariwisata,
perlu memperhatikan beberapa elemen penting, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama adalah input. Dari sisi input, yang perlu diperhatikan adalah pembenahan kualitas destinasi dan kualitas sumber daya manusia dengan menerapkan standar kompetensi dalam industri pariwisata dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Yang kedua adalah proses. Dari sisi proses, yang perlu diperhatikan adalah dukungan kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata, kualitas layanan internal yang baik, yaitu fasilitas bagi para pekerja, kemudian kualitas layanan eksternal yang baik, yaitu penyediaan fasilitas untuk wisatawan, kemudian perbaikan program pemasaran yang terintegrasi dengan melibatkan stakeholders. Yang terakhir adalah output. Setelah proses tersebut dilakukan, maka outputnya adalah kepuasan dan loyalitas wisatawan, sehingga outcome yang diharapkan adalah kunjungan kembali wisatawan dengan membawa rupiah yang lebih banyak. Untuk memperoleh outcome yang optimal, tentu saja harus didukung oleh penerapan manajemen yang baik dengan pendekatan total quality management. Pariwisata Indonesia untuk kedepannya dan selanjutnya akan lebih fokus kepada kualitas turis dibandingkan dengan kuantitas turis. Intinya, pandemi ini menyebabkan banyak kerugian, baik secara mental maupun ekonomi. Tapi jangan sampai semangat kita luntur untuk tetap belajar. Oke, sekian dari kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan like teman-teman ya, karena kita butuh